Tadi presiden ngomong nggak perlu lagi ada apa itu namanya biskuit-biskuit. Nah kalau nggak ada biskuit mau ngapain? Sosialisasi. Masyarakat ini kalau dikasih ceramah aja marah. Mohon maaf nih, oh ceramah kamu harus makan ikan, makan ayam, daging, ya kan, sayur, buah. Yang dia tanya, Bu, kalau soal ceramah ini kami tahu, nggak usah diajarin. Dari kakek moyang kami juga tahu kalau itu enak-enak. Kalau yang enak-enak seperti itu pasti sehat kan gitu. Saya pernah itu, saya sudah berkali-kali saya bilang, wah itu dapil saya itu 12 jam dari kota Medan ke sana. Ikut dulu mas saya ke sana. Saya minta, jangan nggak diperhatikan di kampung saya itu Indonesia, 19 kabupaten. Jangan dibilang itu bukan Indonesia. Ini yang datang ke kita yang nggak ada eselonnya. Begitu saya datang nggak berani muncul. Saya muncul, saya panggil orang mana? Kamu siapa? Dia bilang saya dari diri ini. Kamu diutus oleh siapa? Diutus oleh ini. Kamu kan tugas dari Jakarta, kamu pidato dong. Pidato saja nggak berani di tempat masyarakat di sana. Nggak ada ceritanya. Yang model-model begini nih, evaluasi ini uang banyak tapi nggak bermanfaat. Nanti Ibu Maria kalau perlu ikut sama saya, biar saya tunjukkan ke Ibu air mata rakyat itu yang jelas di tengah-tengah masyarakat betapa susahnya kehidupan mereka. Ya kan? Jangan enak-enak aja jadi pejabat di sini. Ya kan? Sudah dapat pendudukan tinggi dan seterusnya di sini, dia malah enak-enak aja nggak jelas. Ya nggak? Komitmen sama masyarakat nggak jelas. Jangankan ke masyarakat, komitmen ke anggotanya nggak jelas. Apa-apaan kita ini? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pak Menteri, pertama dari paparan Pak Menteri dulu nih saya. Yaitu yang disoal oleh teman-teman tadi, yang sisa anggaran 9,8 triliun kalau nggak salah tadi bacanya itu. Sebetulnya bukan 9 triliun, 9,8 triliun itu besar. Di kampung saya itu, Kabupaten Padang Lawas, Pak Menteri, itu anggarannya setahun itu cuman 950 miliar. Satu tahun. Untuk melayani rakyat Padang Lawas itu yang jumlahnya sekitar 230.000 orang. Ya kan? Ini ada 9,8 triliun nggak dipakai. Berarti ini kan mestinya itu bisa dipergunakan untuk melayani kabupaten kota sebanyak 9 kabupaten kota kurang lebih. Ya jangan dilihat kota Surabaya, kota Bandung, kota Medan, tapi lihat kabupaten kota di sudut-sudut negeri ini termasuk kampung halaman saya. APBD-nya sedikit sekali. Karena itu memang wajar kalau teman-teman sangat mempertanyakan soal realisasi ini. Oh, lihat alasan-alasan penjelasan sisa anggaran yang disampaikan oleh Pak Menteri. Pertama yang soal BLU, ini kan agak besar nih, 2,4 triliun. Di sana disebut ini menjadi saldo. Kenapa tidak sempat dibelanjakan? Nah ini kan berarti nggak sempat dibelanjakan, ini masalah waktu berarti. Pasti salah juga, kenapa? Ada manajemen waktu yang nggak beres. Ya kan? Kan gitu, harus diakui dong. Berarti ada manajemen waktu yang tidak beres. Ini coba. Jangan-jangan nanti tahun 2023 akan muncul lagi nih perkara seperti ini. Kemudian yang kedua, pendapatan banyak diterima di akhir tahun. Ini kan mestinya harus ada petanya. Dari 2,4 tuh berapa yang di akhir tahun, berapa yang di depan tahun, di tengah tahun. Ini masih perlu penjelasan pendalaman. Kalau misalnya teman-teman sempat ya untuk melakukan itu. Kemudian sisa lelang dan operasional. Ini sebetulnya ada mesti penjelasan juga kepada kita. Kenapa ada sisa lelang ini? Betul nggak bahwa ini murni semuanya sisa lelang? Ada yang tidak sempat dilelang juga. Itu dua hal yang berbeda, sisa lelang dan yang tidak dilelang atau tidak jadi dilelang, tidak sempat dilelang, itu beda itu. Ini perlu, saya minta ini mungkin dijelaskan juga ya soal ini. Kemudian yang berikutnya, ini ada alasan-alasan yang saya kira sangat banyak ya
sampaikan di sini. Meskipun sebetulnya nanti saya nggak mungkin satu persatu, tapi ada satu Pak Menteri yang ingin saya dalami betul ini, soal adanya SOTK baru di Kementerian Kesehatan. Yaitu apa? Yaitu Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Nanti ini silakan dijawab ini. Jangan sampai justru ini yang 9,8 triliun ini nggak terserap karena adanya SOTK baru yang bernama Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Tadi saya sudah baca ini semua paparan di sini. Ada yang mengatakan ini ada SOTK baru, nggak bisa dikerjakan 2 bulan. Mereka nanti saya buka, ada datanya di sini. 2 bulan nggak bekerja sama sekali, nggak ada anggarannya. Kenapa? Nunggu dulu SOTK-nya diperjelas dulu. Bayangkan kalau misalnya udah seperti itu, ini berarti kan ada yang tidak beres. Jangan sampai perubahan SOTK malah justru pelayanan masyarakatnya terganggu. Kalau udah 2 bulan nggak bekerja, nggak ada penyerapan selama 2 bulan, berarti ada 2 bulan di mana rakyat ditinggalkan. Bahasa saya begitu. Ini tolong dijelaskan dulu Pak Menteri ini soal SOTK baru ini. Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Apa bedanya dengan sistem pengadaan yang terdahulu yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Maka betul bahwa targetnya adalah efisiensi. Tadi teman-teman sudah mengkritik itu soal efisiensi dan seterusnya. Ini benar bahwa yang dilakukan ini justru memang dapat efisiensi sampai dapat 9 triliun. 9,8 triliun. Jangan-jangan justru dengan SOTK baru ini malah enggak jadi pengadaan. Sampai di ujung, ya kan, kemudian dirjen-dirjennya repot, karena semua sekarang sudah di bawah satu pintu. Pak Aco, ya kan, nunggu dulu ke sana, adaan nanti lapor dulu ke Biro Pengadaan Barang. Saya nggak ngerti nih sistem kerjanya ya, mohon maaf. Ini kan baru. Dirjen mana lagi? Ibu Rizka, lapor dulu ke sana. Buat lagi dokumen ini, lapor ke sini, rapat sana, dan seterusnya. Saya nggak membayangkan betapa rumitnya ini. Justru malah makin simpel kan gitu. Nah, ini tolong dijelaskan kepada kita. Karena jangan sampai ini makin banyak yang tidak terserap justru karena masing-masing lingkungan kerja di kedirjenan itu malah terganggu dengan SOTK yang baru. Kedua, saya supaya agak lebih singkat. Yang kedua saya ke Pak Sekjen. Pak Sekjen, ini kan banyak yang nggak terserap nih, Pak. Kalau saya baca satu-satu ini banyak kritiknya, Pak. Tapi saya umum aja, ya. Saya lihat di dalam paparan Bapak ini, terutama Pak Sek, apa namanya, distribusi kerja-kerja dari lembaga-lembaga yang ada di tempat Bapak ini. Yang ingin saya tanya Pak adalah relasi hubungan antara Biro Perencanaan yang ada di Bapak itu dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa ini seperti apa? Karena tadi teman-teman sudah mengkritik nih, loh ini perencanaannya seperti apa kok lebih uangnya? Ya kan? Apakah perencanaan yang dilakukan di tempat Bapak ini sebetulnya sudah sesuai dengan kebutuhan kerja di masing-masing kedirjenan itu? Atau justru sebetulnya ini mereka butuhnya lain, tetapi yang direncanakan berbeda. Ini mohon maaf kan, direkturnya kan baru nih, ya kan, Ibu siapa namanya tuh, Ibu Linda apa siapa? Itu ya namanya kan. Ini kita mau tahu dulu nih, sudah tahu nggak peta kebutuhan kesehatan di Indonesia nya? Ini nanti efeknya kemana? Penyerapan anggarannya. Kalau dulu kan jelas tuh perencanaannya begini-begini, nanti realisasinya gampang dilihat. Nah sekarang kan agak susah juga, ini justru sangat umum sekali Pak. Saya itu saja Pak Sekjen, satu ini dulu. Tapi ini nanti bisa saya dalami lagi dari aspek yang lain, tapi ini diperjelas dulu. Kemudian Pak Aco, Dirjen Yankes. Pak Aco, Bapak sisanya 4,9 triliun, benar ya? Ini besar Pak. Kalau mau bikin rumah sakit pusat itu bisa 4 Pak. Rumah sakit besar seperti yang diimpi-impikan oleh Pak Menteri itu. Bikin rumah sakit khusus kanker, bisa bikin rumah sakit khusus apa begitu. Tapi Bapak nggak gunakan 4,9 triliun. Bayangkan itu. Ini saya dengarkan ada rencana-rencana bikin rumah sakit di daerah. Jangan-jangan nggak nyampe 1 triliun satunya Pak. Walau alam ya, saya nggak lihat perencanaannya, belum tahu 2023 seperti apa, di mana akan dibangun.
Tapi dengan 4,9 triliun itu besar, Pak. Bapak harus jelaskan kepada kami apa saja yang menyebabkan Bapak tidak bisa menyerap ini. Ada sih di sini penjelasan sisa anggaran ya, yang Bapak sebut di sini misalnya DIPA baru terbit bulan Oktober tahap 1 dan tahap 2 di bulan Desember. Ini kenapa kok DIPA-nya baru bulan Oktober? Ibarat mau di sekolahan ini udah menerima rapot ini. Kan DIPA-nya, ya wajar lah nggak bisa dikerjakan. Kenapa? Jangan-jangan SOTK tadi, Pak. Ya kan? Nunggu dulu SOTK-nya establish baru dikerjakan. Kemudian terdapat pembebasan lahan yang belum dapat dilaksanakan karena bermasalah di kantor pertanian. Kenapa Bapak anggarkan untuk itu? Salahnya belum beres. Tapi Bapak sudah mau bangun. Mestinya kan selesaikan dulu pembahasan baru dianggarkan untuk pembangunan itu. Ini enggak. Ini contoh-contoh Pak Aco. Kemudian terdapat pengadaan 5 alat yang gagal dikarenakan alat tidak tersedia. Bukannya ada biro perencanaan? Di tempat Bapak juga ada direktur-direktur yang bisa bekerja melihat ini. Ada barangnya enggak? Kalau nggak ada barangnya, kenapa Bapak mengerjakan dulu? Salahnya soal apa alat ini? Apa karena TKDN-nya nggak memenuhi? Atau karena perusahaan yang ada di Indonesia? Atau Bapak tidak bisa menjangkau? Atau harganya terlalu tinggi? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau alatnya nggak ada, masyarakat butuh, Bapak mau pakai apa alatnya? Biar kalau orang mati saja begitu. Ini penting, Pak Aco. Soal pengadaan 5 alat ini. Dan ini alat ini apa sih ini sebetulnya sampai nggak ada itu loh. Kita mau tahu ini, apa 5 alat yang nggak ada ini? Ya kan, setahu saya di dunia ini kan sudah terbuka nih, tidak ada batas ruang dan waktu, Pak. Buka website itu 24 jam, Bapak bisa terkoneksi di dunia ini. Mau kemana saja. Ya kan, mestinya kalau ada di Jerman, di kita ini gampang ngadakannya. Ada di Kanada, kita juga bisa mengadakan, mestinya. Tapi kok sempat nggak ada gitu. Kemudian ada efisiensi nilai pagu dengan yang dikontrakan karena pengadaan melalui e-katalog. Ini berapa Pak nilainya? Efisiensi ini seperti apa? Ini kan Bapak nggak pakai 4,9 triliun. Masa sampai 1 triliun efisiensi ini? Berapa nilainya? Seakan-akan ini nomor 4 ini udah besar sekali nilainya gitu loh. Nah ini saya minta yang aspek-aspek seperti ini Pak Jo, ini Bapak jelaskan dulu secara detail pada kita. Supaya kami tahu ini bahwa penyerapan yang 9,8 triliun tidak terserap, itu masuk akal. Saya ini ada rincian kan Pak, yang 62%, yang sekian persen, saya ada di sini, saya baca. Saya kalau tanya satu-satu nggak cukup waktu. Tapi cukup mewakili yang di depan yang saya tanya tadi dulu. Ya kan, supaya nanti kita bisa menggambarkan seperti apa deskripsinya ke depan. Yang berikutnya, Dirjen Kesmas, Ibu Maria. Ibu Maria mana ya? Ada. Ibu Maria kan baru masuk ke Menkes ya, Bu. Orang luar ya. Mestinya kan bawa semangat baru. Coba Ibu jelaskan yang semangat baru itu apa? Ini statis nih. Statis sekali, Bu. Ini coba lihat. Ibu penyerapannya 62%. Sisa anggaran Ibu 567 miliar sisa anggarannya. Ya kan? 567 miliar ini kalau beli apa itu PMT seperti yang diminta oleh Ibu Dewi tadi itu lumayan ini. Tapi kok sampai 62%-nya apa? Lalu penjelasan Ibu di sini ada keterangan saya baca, misalnya di sini ya. Ada beberapa misalnya antropometri Ibu, halaman 7, paparan Ibu ya. Disebut efisiensi pengadaan. Kemudian USG, efisiensi pengadaan. Saya tanya, ini kenapa mesti ada efisiensi? Satu. Yang kedua, tahun 2023 dianggarkan nggak nih? Masih ada nggak pengadaannya? Saya tanya. Akan Bu? Ya, 2023. Loh, kenapa mesti efisiensi tahun 2022? 2023 ini kerjaan apa kita ini? Nggak rasional menurut saya nih. 2022 di efisiensi, 2023 diadakan lagi. Nggak rasional laporan begini nih. Ya kan? Kemudian ini di sini ada terdapat beberapa kabupaten yang tidak menggunakan anggaran termin kedua sebesar 30%. Kenapa mereka nggak pakai, Bu? Jangan-jangan komunikasi Ibu dengan mereka nggak beres. Ya kan? Kemudian efisiensi PMT dari pabrikan, sewa gedung distribusi dan seterusnya. Efisiensi seperti apa yang dimaksud? Berapa rupanya nilainya? Sampai
menghabiskan anggaran yang nggak terpakai sampai mencapai 567 miliar 994 juta 859.317 rupiah. Ini dahsyat menurut saya. Dan sekarang begini, Ibu Maria, saya tuh pingin Ibu cobalah gambarkan ke saya dulu peranan Ibu dalam rangka mengurangi stunting di Indonesia. Ibu tahu ini kan tempat Ibu ini urusannya soal ini. Apa kira-kira yang Ibu bisa lakukan? Tadi Presiden ngomong nggak perlu lagi ada apa itu namanya biskuit-biskuit. Nah kalau nggak ada biskuit mau ngapain? Sosialisasi. Masyarakat ini kalau dikasih ceramah aja marah. Mohon maaf nih, oh ceramah kamu harus makan ikan, makan ayam, daging, ya kan, sayur, buah. Yang dia tanya, Bu, kalau soal ceramah ini kami tahu, nggak usah diajarin. Dari kakek moyang kami juga tahu kalau itu enak-enak. Kalau yang enak-enak seperti itu pasti sehat kan gitu. Ya sebagiannya masih ngomong gitu. Lalu kami mau ngapain? Uang kami nggak cukup. Pekerjaan kami nggak jelas. Mendedes, dodos, deres. Kalau di kampung saya itu dodos itu loh Bu, kuli di kebun ngambil sawit. Deres itu kuli di kebun ngambil karet. Bukan tanah dia. Gajinya cuma 35.000, paling banyak 50.000 sehari. Ibu suruh dia beli daging. Nah, saya tanya sekarang, apa yang bisa dilakukan? Mohon maaf nih, harus jelas juga nih Ibu Maria ini dulu. Ibu masuk di Komisi 9 ini. Ya nggak, jangan sampai rakyat ini makin banyak yang stunting. Jelas karena nggak ada program kayak ini, saya lihat belum kelihatan ini programnya. Apa ini kayak gini? Itu tadi yang ditanya sama Ibu Sri Mulyana. Indikator capaian, apa-apa ini? Ini tercapai 42% nggak tercapai karena apa? Ketaatan pelaporan. 86% tercapai, 74% tercapai, semua tercapai. Saya minta yang tercapai di sini tahun 2023 disesuaikan dengan anggaran yang tercapai ini saja. Enggak sih teman-teman? Kalau misalnya tercapainya itu 50%, ini kan 50% capaiannya, anggarannya dan penyerapannya, tapi hasil tercapai. Nah, untuk tahun 2023 kita buat lagi rapat nih, minta tolong ini supaya dia yang segitu aja udah tercapai kok. Atau kalau mau secara umum, ya udah, berarti potong aja nih anggaran ini yang 500 berapa nih? 567 miliar ini. Ya kan? Supaya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Kan masih banyak tuh, saya lebih setuju tuh bikin-bikin rumah sakit di tempatnya Pak Aco ini. Tapi jelas, ya kan? Supaya jelas, ini ada yankes baru untuk pelayanan ke masyarakat itu. Kalau model gini nih, jangan-jangan nanti seminar nih hasilnya. Seminar sana, FGD, ya kan, rapat sana, rapat sini, apa dampaknya bagi rakyat nih? Gak kelihatan. Mohon maaf nih, Ibu Maria. Tolong ya, ini yankes ini salah satu, ini inti, juru, kampanyenya Kementerian Kesehatan untuk langsung tembus ke masyarakat. Bertemu dengan mereka. Ibu kan orang lapangan, mestinya kan bisa nih yang begini. Ini saya belum lihat ini, Ibu paparkan dulu dah itu. Apa yang bisa dikerjakan untuk kita ini, biar kita dengar. Yang bisa kita jelaskan ke masyarakat. Kami sudah rapat dengan Kemenkes, kami sudah tahu nanti mereka akan mengerjakan begini. Ibu tenang saja, nanti mereka akan datang. Ya enggak? Atau kalau enggak, Ibu datang ikut ke saya, ke dapil saya lah. Ini kan dirjen-dirjen nggak pernah ikut ini sosialisasi sama saya nih. Mohon maaf, yang dikirim ke saya nggak ada eselonnya. Saya pernah itu, saya sudah berkali-kali saya bilang, Pak, itu dapil saya itu 12 jam dari kota Medan ke sana. Ikut dulu sama saya sana. Saya minta, jangan nggak diperhatikan tuh kampung saya itu Indonesia, 19 kabupaten. Jangan dibilang itu bukan Indonesia. Ini yang datang ke kita yang nggak ada eselonnya. Begitu saya datang nggak pernah muncul. Saya muncul, saya panggil orang mana? Kamu siapa? Dia bilang saya dari diri ini. Kamu diutus oleh siapa? Diutus oleh ini. Kamu kan tugas dari Jakarta, kamu pidato dong. Pidato saja nggak berani di tempat masyarakat di sana. Mana ceritanya? Yang model-model begini nih, evaluasi ini uang banyak tapi nggak bermanfaat. Gimana caranya kita ini? Saya nggak mau ini harus jelas ke depan ini. Tolong itu dirjen di Ibu Maria kalau perlu ikut sama saya. Biar saya tunjukkan ke Ibu air mata rakyat yang jelas di tengah-tengah masyarakat betapa susahnya kehidupan mereka. Ya kan? Jangan elok-elok aja jadi pejabat di sini. Ya kan? Sudah dapat pendudukan tinggi dan seterusnya di sini, malah enak-enak aja gak jelas. Ya nggak? Komitmen sama masyarakat nggak jelas.
Jangankan ke masyarakat, komitmen ke anggotanya nggak jelas. Apa-apaan kita ini? Saya mohon maaf ini. Ini saya minta ini rapat ini tetap harus diteruskan sampai jelas di semua perkara-perkara yang kita ingin tahu tahun 2022.